Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada agenda hari ini, sosialisasi peran guru dalam penanaman pendidikan karakter dan pedagogik untuk mewujudkan kompetensi siswa abad 21. Pada hari Sabtu 10 Juni 2023. Salawat serta salam selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berkat yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman kemudian. Dalam acara penyuluhan atau sosialisasi peran guru dalam penanaman pendidikan karakter dan pedagogik untuk mewujudkan kompetensi siswa abad 21. Dan yang ulun hormati narasumber kita Ibu Dr. Hajah Rasnawati MPD, Ibu Dr. Agustinawati MPD, dan Dewan Guru Staf beserta tata usaha yang hari ini sudah memenuhi undangan kami baik dari SD Alisa ataupun TK bawah Alisa Banjarmasin. Sebelumnya terima kasih. Ini sebenarnya ini acara adalah hasil kerjasama antara SD Alisa dengan kampus Uniska Banjarmasin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita laksanakan hari ini bisa membawa inspirasi kita sebagai tenaga pendidik dalam rangka untuk mewujudkan kompetensi siswa abad 21, di mana abad 21 itu adalah abad digital. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dimana harapannya para dewan guru baik di TK maupun di SD itu bisa mengembangkan lagi skillnya dan bisa menambah wawasannya lagi untuk untuk anak-anak didik kita. Nah, terima kasih juga kepada kampus Uniska yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita dapatkan hari ini bisa menjadikan inspirasi kesan kita semua. Terakhir, saya juga sebagai kepala sekolah mewakili yayasan ini juga mau mengucapkan terima kasih. Mohon maaf ibu sebelumnya yayasan tidak bisa hadir di sini. Dan sebenarnya hari ini itu kita dari TK itu ada total 16 yang ikut. Nah, tapi karena dari teman-teman TK itu ini ada kegiatan juga di luar, kegiatan kedinasan. Jadi ada beberapa guru yang insya Allah mewakili. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman dari TK bisa menyampaikan ilmu yang hari ini didapatkan kepada teman-teman yang lain, khususnya di TK ITLS. Nah, mungkin sampai di sini dulu sambutan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya mudah memindsetkannya pula. Jadi apa itu strateginya? Ada 3, ada strategi, ada metode, ada model. Biasanya yang ditaruh di RPP itu adalah metode dan model. Strategi itu adalah apalah? Kalau kita misalnya ingin misalnya kita ingin ke Butamo, cara pian anak ke Butamo pakai apa? Kendaraan boleh, bis boleh, ya. Kalau jalan bisa boleh, sepeda boleh. Itu strategi Bu, namanya strategi. Seringkali memang kita guru-guru menyamakan strategi itu adalah dengan metode. Padahal yang dimaksud strategi itu adalah bagaimana caranya tujuan dari pembelajaran kita itu tercapai melalui apa? Melalui misalnya metode ceramah, misalnya ceramah lah, misalnya kooperatif. Nah, kooperatif itu metodenya. Modelnya bisa tadi dicontohkan oleh Ibu, bisa PBL, problem based learning, bisa active based learning,
Kalau kooperatif itu kan misalnya anak-anak itu kerjasama melalui pembelajaran bagaimana gitu misalnya, bisa melalui modalnya apa? Kalau tadi modalnya apa? Bisa PBL, bisa active learning, tadi problem solving, bisa project based learning yang dicontohkan ini tadi. Nah itu namanya model gitu. Bisa jigsaw, bisa itu model. Kalau metodenya secara umum, kalau strateginya ya gimana. Jadi kalau strategi itu termasuk nanti pendekatan yang ibu lakukan terhadap anak, ya masuk di situ. Cuman kita itu kadang secara umum biasanya, makanya mungkin ada definisi-definisi di buku itu. Ya strategi itu ya metode. Karena gitu loh, apa sih bedanya jadinya? Padahal strategi itu keseluruhan, metode itu bagian, model itu bagian lagi. Nah gitu Bu, mungkin simpelnya begitu. Karena ini memasuki masyarakat super cerdas, society 5.0. Kita ini posisi masyarakat ini, kondisi masyarakat ini 5.0. Digitalnya, era digitalnya 4.0. Masuk abad ke-21. Oke. Sudah? Nah, ini penjelasannya. Pola society 1.0, hunting society. Masyarakat itu mencari di lingkungannya, hendak makan iwak, tombak aja iwak, unjun aja iwak. Mana ada unjun jadi belum? Paling iwak tadi dipukulnya, kemudian memasaknya, batu diambil, ambil daun kering, batu dianukan, di daun kering nyala api. Itu sudah mencoba itu. Memang betul, karena organisasi pramuka Sukawenan pencinta alam itu pagar Banjarmasin itu 177 kilo jalan. Saking banyak dulu organisasi. Naik gunung ke tengah malam aku dia ngupah. Tapi kenapa gak suka benar dulu organisasi? Ya. Nah jadi kehidupannya pola society 1.0 ini memang pernah juga dilakukan. Tapi ini masa yang sudah memasuki sudah 4.0 ini. Artinya kita melakukan percobaan, ternyata betul masyarakat dahulu itu batu dengan batu dijadikan satu, dipukul dengan sekuatnya menimbulkan api. Lanjut lagi revolusinya, nah ini mulai revolusi. Dari mengumpulkan menjadi memproduksi bercocok tanam. Tatanan sosial mulai dikenal. Kemudian revolusi, society 3.0 ini mulai. Tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Ditemukannya mesin uap. Temukan mesin uap di sini. Jadi waktu itu produksi tekstil besar-besaran di zaman revolusi society 3.0. Kemudian kita masuk pada posisi ini, ya, masyarakat revolusi society 4.0 berbasis teknologi informasi, jaringan internet, data dan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Banyak sekarang artificial intelligence. Bila kita tidak mengikutinya, kita akan ketinggalan. Dahulu BPKD itu harus menggunakan tenaga yang banyak. Begitu masuk CPNS, itu yang mendaftar 500, 700, 1000 yang mendaftar. Siapa mengerjakannya? Manusia mengerjakannya. Kita panggillah semua anggota PNS yang ada di BPKD itu, semua ikut. Mengobrol administrasi, semua ikut. Panggil lagi dinas pendidikan, kalau itu guru, penerimaan guru, panggil lagi, saking banyaknya. Dikerjakan di kantor, sampai malam. Sekarang ada lagi. Sekarang ada aplikasi untuk seleksi administrasi. Artificial intelligence-nya sudah ada. Begitu masuk tidak sesuai langsung disortir. Begitu masuk tidak sesuai langsung disortir. Kadang ada lagi, kami cukup 9 orang sekali kerja. Berapa aja yang masuk? Nah, kalau kita tapi peranan guru lah kalau digantikan. Peranan guru tidak bisa digantikan. Artinya begitu banyak kan sekarang teknologi-teknologi yang kecerdasan buatan ini. Dulu kita lonceng nggak Pak? Catat lonceng, tak. Ya. Sekarang sudah ada kemajuan. Bisa pakai remote, bisa pakai apa, semuanya bisa. Ya. Itulah kemajuan-kemajuan sekarang yang harus kita antisipasi sebagai seorang guru. Jangan ketinggalan, pian-pian. Ya, jangan ketinggalan. Seperti apa teknologi harus kenal. Anak-anak sudah memegang HP, ya HP-nya tadi yang canggih. Suatu saat kecanggihan HP seorang guru, seorang murid tidak bisa dibuka oleh guru. Nah kita harus bisa. Makanya era digital ini kita seorang guru harus selangkah lebih maju daripada siswa. Angan HP biar aja menangnya, tapi untuk teknologi lain
harus menang kita sebagai seorang guru, apalagi ini muda-muda. Oke, lanjut lagi. Belum beli gas aja kan sudah bisa banyak ini ya. Langsung sini jadi. Nah ini pendidikan era society-nya 5.0. Perubahan sistem pembelajaran, kecakapan abad 21 dan sistem pembelajaran menuju konsep teknologi. Belajar adalah lagi yang tradisional, ya. Guru hebat menjelaskan di muka, hebat beliuran guru anak-anak guring-guringan muridnya atau makan kacang celana. Tapi kita bagaimana menarik minat mata kita dari anak-anak TK, PAUD sampai dengan kita tuh sama ketujuh yang lihat berwarna-warna. Ketika pembelajaran kita lakukan menggunakan misalkan model pembelajarannya berwarna-warna, akan suka. Sama murid, pian-pian suka, ya, daripada biasa tulisan coba lah tadi, biar dia pian rumput dia membaca, suka pian itu, ada suka. Hanya contoh aja tuh ya, tapi tidak suka itu, ya, karena tidak berbentuk materi, tidak mudah dipahami, jelimet membacanya, susah, tidak suka pembelajaran seperti itu. Jadi sekarang ini pembelajarannya bagaimana untuk berbasis ke depannya, ya. Nah sekarang ini, jadi ini merujuk konsep teknologi sudah ya. Kemudian kecakapan abad 21 bagaimana? Menurut Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, critical thinking and problem solving, kecakapan berkomunikasi, communication skill, kreativitas dan inovasi, creativity and innovation, dan kolaborasi. Ini kecakapan abad 21 untuk kita, ya, untuk guru. Ini kecakapannya. Kita lanjut dulu. Di mana posisi pendidikan? Dua faktor penting penentu arah suatu bangsa: pendidikan, kebudayaan. Pendidikan adalah sarana mempersiapkan aspek intelektual anak bangsa, kebudayaannya sebagai sarana untuk mempersiapkan aspek soft skill, sehingga terbentuk manusia-manusia unggul yang menghadapi kehidupan masyarakat era society 5.0. Nah, ini dua faktor. Supaya mudah memindsetkannya pula. Jadi apa itu strateginya? Ada 3, ada strategi, ada metode, ada model. Biasanya yang ditaruh di RPT itu adalah metode dan model. Strategi itu adalah apalah? Kalau kita misalnya ingin misalnya kita ingin ke Butamo, cara pian anak ke Butamo pakai apa? Kendaraan boleh, bis boleh, ya. Kalau Jangan bisa, jalan boleh, sepeda boleh. Itu strategi Bu, namanya strategi. Seringkali memang kita guru-guru menyamakan strategi itu adalah dengan metode. Padahal yang dimaksud strategi itu adalah bagaimana caranya tujuan dari pembelajaran kita itu tercapai. Melalui apa? Melalui misalnya metode ceramah, misalnya ceramah lah, misalnya apa namanya, kooperatif. Nah, kooperatif itu metodenya. Modelnya bisa tadi dicontohkan oleh Ibu, bisa PBL, problem based learning, bisa active based learning. Kalau kooperatif itu kan misalnya anak-anak itu kerjasama melalui pembelajaran bagaimana gitu misalnya. Bisa melalui modelnya apa? Kalau tadi modelnya apa? Bisa PBL, bisa active learning, tadi problem learning, bisa project based learning yang dicontohkan ini tadi. Nah itu namanya model gitu. Bisa jigsaw, bisa itu model. Kalau metodenya secara umum. Kalau strateginya ya gimana? Jadi kalau strategi itu termasuk nanti pendekatan yang Ibu lakukan terhadap anak. Ya masuk di situ. Cuman kita itu kadang secara umum biasanya. Makanya mungkin ada definisi-definisi di buku itu. Ya strategi itu ya metode. Karena gitu loh. Apa sih bedanya jadinya? Padahal strategi itu keseluruhan, metode itu bagian, model itu bagian lagi.
Nah gitu Bu, kesimpulannya begitu. Ayo kita kesini sini kan Bunda. Ayo Bunda. Nah, karena begitu Dulu sampai satu katakannya. Ya, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi pada hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua, bisa diamalkan dengan baik. Akhirul kata, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.